ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk! Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4 per 4 ada di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat sore sahabat budaya di jam 5, walaupun udah lewat 26 menit tapi nggak apa-apa, masih jam 5 dong namanya. Hari Senin jam 5 sore ada bincang musisi Minang dong yang hadir untuk kamu seperti biasa. Kali ini sama Gus Pri lagi. Kayaknya lama-lama nih jadi host tetap nih di bincang musisi Minang, bisa nggak? Sahabat budaya, di Bincang Musisi Minang kali ini kamu juga bisa mendengarkan siaran kita di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id atau di aplikasi kita di RRI Play Go, sahabat budaya, yang juga bisa kamu akses di seluruh Indonesia. Dan khusus di Bincang Musisi Minang kali ini kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di Perempat RRI Padang. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kita kasih waktu seminggu. Aduh. Seminggu, minggu depan dong udah beda lagi narasumber dan bintang tamunya yang kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Tapi di kesempatan kali ini, di sore hari ini sahabat budaya, Gus Pri akan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi Minang juga, cantik tentunya, punya suara bagus dan banyak karyanya, sahabat budaya. Kita coba sapa dulu. Di ujung telepon kita sudah tersambung sama Uni Dila Novera. Halo, selamat sore Uni. Halo, selamat sore Bang. Iya, aku panggilnya Uni Dila ya. Oke, boleh. Ini lagi di mana nih Uni Dila? Aku lagi di rumah. Rumahnya di mana tuh? Kita mau nyamperin nih kebetulan nih. Wah, nganterin makanan ya? Nganterin makanan kayak ini ya, kayak layanan ojek online kita ya. Tapi Uni Dila kabarnya baik ya? Alhamdulillah, kabar aku baik. Baik, alhamdulillah. Dan kebetulan sore hari ini belum bisa datang ke studio, jadi kita hubungin aja lewat telepon nih Uni Dilanya ya. Iya. Dan sahabat budaya, selain kita hubungi lewat telepon, Uni Dila juga baru aja ngerilis lagu nih sebulan yang lalu ya, kira-kira ya Uni ya? Yang lagu barusan diputer ya? Suratan Cinta, bagus loh lagunya. Itu Suratan Cinta yang produksinya Elta Record. Betul, itu yang sebulan lalu kan? Iya. Yang YouTube aku sendiri juga ada gitu. Nah iya, ini nih yang mau kita bahas ya. Di YouTube juga aktif sebagai konten kreator dengan kontennya seputar musik juga, nyanyi-nyanyi juga. Tapi sebagai musisi juga berkarya nih. Ada lagu-lagunya yang bisa kamu dengarkan. Gak cuma di channel YouTube-nya aja, gak cuma di channel YouTube-nya Uni Dila aja, tapi juga di production house namanya. Ya, produksi orang lain. Produksi orang lain gitu ya. Tapi sebelum ke situ nih Uni Dila, kita flashback dulu jauh ke belakang awal mulanya Uni Dila berkecimpung di dunia musik. Itu boleh diceritain dulu nggak? Aku tuh pandai nyanyi masih kecil banget, sekitar 3 tahun. Umur 3 tahun. Itu lagunya Wow. Little Star. Pinkle Little Star. Iya bener, 3 tahun. Wow, 3 tahun ya. 3 tahun itu lagunya bahasa Inggris lagi kan? Iya, udah ini di nyanyi-nyanyi di panggung gitu, disuruh papa mama waktu kecil kan. Masih 3 anak tahun? kan. 3 tahun udah bisa jalan belum sih? Udah. Oh udah. Udah. Udah bisa nyanyi malahan gitu ya di panggung. Panggung apa anak umur 3 tahun? Misalnya temen nih ada yang ulang tahun. Oh gitu. Iya benar. Wow, jadi Uni Dila nih yang jadi gestarnya gitu ya. Iya. Di ulang tahun temennya. Waduh, biasanya kalau anak-anak kecil seumuran gitu kan, temennya ulang tahun dia ikut gitu kan, merayakan ulang tahun. Tapi enggak, Uni Dila nggak bisa kayak gitu, dia harus tampil di panggung. Iya, Emang banget. dikasih uang misalnya kan biar semangat, ayo tampil, dikasih nanti orang sama orang. Wow, iya betul. Walaupun nggak seberapa itu ya, tapi yang Iya,
buat semangatnya ya udah deh, pengen tampil aja. Bakat entertainnya emang udah dari dulu nih, ada banget nih sahabat budaya. Ya. Terus aku SD itu mulai ikut-ikut festival. Festival di SD. Ya, festival nyanyi Wow. ya, ikut lomba-lomba, Mm-mm. menang juga di HBT, macam-macam deh festivalnya gitu ya Mm-mm, kan. mm-mm. Terus kalau terjun ke dunia rekaman itu Mm-mm. aku suka Ntar dulu. Ini festivalnya dari SD sampai mana nih? apa? Dari SD lanjut festivalnya tuh sampai SMA masih? Halo? Ya, halo. Heeh. Tadi kan Unidila cerita nih dari SD udah ikut festival gitu kan? Ya, Terus sampai kapan festival terakhir yang Unidila ikutin deh? kalau nggak salah aku 6 SD. Kelas 6 SD Cuma ya? SD ya, cuma SD. Cuman di SD aja. Wow. Iya. Itu festival apa? Lagu Minang juga? Enggak. Macam-macam, ada yang Mm. Minang, ada yang pop Indonesia juga. Wow. Tapi solo ya, nggak ada yang grup gitu, Unidila? Oh, kalau grup itu aku ikut choir, ada aku ikut choir. Choir. Iya, choir. Wow, berarti emang ini banget ya, jiwa musisinya tuh udah ada banget. Ini aku penasaran nih, apakah ini bakat atau emang Unidila dilatih sejak kecil gitu untuk ya fokus di musik deh? Aku rasa Hmm. ada dua-duanya deh. Oh, dua-duanya. Masuk dua-duanya deh. Mm-mm. Aku bisa juga punya talent, Mm. orang tua aku juga mendukung gitu ya kan. Oh gitu, jadi ya orang tuanya kayaknya mengerti gitu ya kalau anaknya punya potensi di bidang musik, jadi ya kenapa nggak diarahkan ke arah yang benar aja gitu ya. Iya, kebetulan papa aku juga arranger musik. Iya ya udah jelas deh tuh ya darah musisinya turun dari papa kayaknya. Iya. Kalau dari mama sifat yang turun ke Dila apa nih kira-kira? Mama bisa nyanyi? Oh bisa nyanyi, wah udah lengkap banget nih, nggak usah ditanya lagi kalau gitu ya. Berarti Unidila nggak ikut les di luar tapi di rumah kayak udah diajarin gitu ya sama mama sama papa gitu ya. Iya, benar. Wow. Dibantuin juga sama Om Sofi Budiman. Itu siapa? Itu guru aku. Di? Guru les privat aku. Oh berarti ikut les privat juga akhirnya. Iya. Oke, karena di rumah mungkin ya walaupun bisa belajar sama Iya. mama sama papa tapi ya lebih lengkap lagi karena Iya, di samping les aku gitu juga ya. ikut. Iya. Iya betul. Itu kelas berapa? Ikut mulai les private-nya Unidila. Cuma setahunan doang. Pas kapan? Pas Tapi SD juga? satunya setahun ya. SD juga? Iya, SD itu. Wow, SD udah ikut les musik ya? Aku SD ikut les apa? Bahasa Inggris? Itu pun nggak bisa. Emang ini kayaknya ya nggak berbakat di musik aja gitu. Tapi Unidila udah tahu nih musik salah satu potensi yang ada di dalam diri Unidila. Tapi pernah nggak sih selain ke dunia musik dulu tuh kepikiran ingin jadi bisa di bidang yang lain gitu nih selain musik? Lah, kalau kita masih kecil-kecil biasanya cita-cita itu cuma satu, jadi dokter. Oh iya, justru aku dulu tuh enggak loh. Aku dulu pas kecil ditanya cita-citanya gitu ya, nggak kepikiran jadi dokter atau jadi profesi-profesi yang lain karena mungkin juga nggak tahu. Aku jawabnya jadi guru. Aneh nggak sih? Oh, kamu cita-citanya guru? Iya, tapi semakin gede, semakin besar gitu, kayaknya jadi guru nggak ini dia nggak gampang deh. Jadi berubah cita-cita. Kayaknya ternyata sulit jadi guru gitu kan. Wah, kamu tepat sasaran nih, aku juga guru. Wah iya, wow. Iya. Jadi dulu cita-citanya jadi dokter, akhirnya bisa nyanyi tapi jadi guru. Iya, bener. Guru apa nih Unidila? Guru musik Seni jangan-jangan? budaya. Apa? Ya, seni budaya. Oke. Apa? Karena ini latar belakang pendidikannya juga? Pendidikan gitu? Iya. Oh, oke. Iya. Iya. Berarti udah sarjana juga ya berarti Unidila ya? Iya. Kapan tuh sarjananya? Aku sarjana 2014. Hmm. Magister aku tamatnya yang S1 2018, Hmm. S2 2020.
Oh gitu. Iya, benar. Lebih dulu setahun dibanding aku deh. Aku 2019 S1-nya. S2 nggak tahu kapan. Coming soon. Coming soon, tapi belum mulai ya. Kita tunggu aja deh. Berarti udah S2 nih Unidila ya. Iya benar, aku Wow. tamatan COVID. Tamatan COVID. Berarti kemarin emang kuliah online-online gitu ngalamin nih Unidila nih. Belum sih, cuma wisudanya doang. Oh wisudanya online ya. Tapi pas Wisudanya kuliahnya yang ya tatap muka tetap. tetap muka ya. Berarti Unidila ini gimana ya sahabat budaya? Punya potensi di dunia musik tapi juga tidak meninggalkan pendidikannya. Emang sebegitu berarti kayaknya pendidikan bagi Unidila. Walaupun kayaknya dari musik aja nih bisa gitu ya kita berkarya di musik aja Unidila tanpa harus repot-repot S2 gitu. Iya benar. Mm-mm. Karena pendidikan itu sangat berarti loh. Mm-mm. Karena pendidikan kita bisa, pola pikir kita bisa jadi gimana gitu ya kan. Iya sih, betul sih. Tapi S2-nya kenapa nggak dilanjutin ke ini aja? S2-nya kemarin apa? Pendidikan juga atau lebih ke musik? Pendidikan juga tapi seni budaya. Oh, seni budaya. Masih ada korelasinya lah ya sama dunia musik gitu ya. Iya benar. Wow, iya deh. Terus tadi udah deh tuh festival-festival, lanjut yang mulai Unidila kayaknya mulai mengeluarkan karya gitu kapan nih Unidila? Atau ada masa-masanya dulu Unidila nggak ada hubungannya sama dunia musik? Mungkin di SMA ya udah deh belajar aja gitu atau gimana? Nah benar. Oh emang kayak gitu? Iya. Jadi aku mulai rekaman itu sekitar umur 13 tahun. Umur 13? Iya. SMP berarti? Iya, album remix itu. Mm-mm. Keluarin album remix anak-anak, Mm-mm. kayak Andam Oy, Mm-mm. lagu lawas gitu ya kan. Mm-mm. Terus umur 16 tahun, abis itu aku vakum, sempat vakum sih. Wow. Terus umur 16 tahun mulai lagi lagu-lagu remaja. Yang kayak, yang pertama itu Sapayuang judulnya, lagu Sapayuang. Oke, kita cerita dulu tentang proses rekaman pertamanya Unidila yang remix tadi ya. Iya benar. Itu gimana ceritanya? Yang ngajak rekaman siapa? Teman papa atau temannya papa atau siapa gitu? Yang rekaman, Mm-mm. Proses rekamannya itu gimana ceritanya yang nggak mungkin dong Unidila rekaman sendiri gitu kan? iya. Mm-mm. Aku diproduksi sama orang, Mm-mm. namanya Tante WP itu. Mm-mm. Kenalnya di mana? Itu dia teman papa. Oh teman papa. Ya, dia juga musisi. Oke. Terus? Dia mau produksi lagu Mm-mm. anak-anak. Jadi, Waktu itu pernah ngelihat Unidila tampil di mana gitu kali ya? kalau dia, Mm-mm. ya aku kan kalau misalnya pergi ke wedding orang Mm-mm. misalnya, Mm-mm. mau nyumbang lagu, jadi orang makin kenal gitu. Oke, Aku jadi nyumbang, betul. Jadi tante siapa tadi namanya? Unidila maaf. Tante Wiwi. Tante Wiwi ngelihat kayaknya ini Dila bisa nih diajakin rekaman kali gitu ya. Nah benar. Akhirnya jadi deh tuh rekaman pertama. Itu apa? Album yang pertama berarti? Iya benar, album Sapayuang judulnya. Album Sapayur. Itu lagu-lagu baru, Kayaknya enggak deh, lagu lawas. tapi apa gitu ya? Di recycle. Apa sih? Recycle. Ya, didaur ulang. Didaur ulang, bukan dibuat versi yang beda gitu kali Nah ya. benar banget ya. Oke. Tapi itu lagunya lagu-lagu Minang berarti semuanya ya? Iya, lagu Minang. Oh, yang aku produksi itu macam-macam lagunya, ada slow rock, ada Minang. Wow. Slow rocknya bahasa Indonesia. Iya benar. Lagu siapa? Lagu ada yang sekarang ada yang judulnya yang penciptanya Mawan PD. Macam-macam sih. Bisa. Berarti nggak menutup kemungkinan Unidila juga lintas genre gitu ya, nggak harus lagu Minang tapi juga lagu-lagu dari genre lain. Slow rock juga bisa, ngerock nih, rocker juga berarti Unidila. Iya, lagu rocknya itu kayak misalnya lagu Niki Ardila tuh. Oh iya. Aku juga pernah aku bawain. Oke, itu masuk album juga? Iya, masuk di album aku juga. Yang di mana tuh? Yang pertama kan Sapayuang tuh. Ya, pertama Sapayuang, kedua Minang lagi, Risaunya Hati, yang ketiga baru
Indonesia kalau nggak salah ya, Oh. Bintang Kehidupan. Oke, itu full Indonesia tuh album ketiganya. Mm-mm. Oke. Terus tadi yang ceritanya vakum itu kenapa vakum, Unidila? Iya, seperti yang kamu bilang tadi Bang, aku pengen fokus sekolah dulu gitu ya kan, fokus belajar. Iya, itu mau UN juga kali ya? Iya, fokus belajar di dunia sekolah dan juga fokus ini belajar notasi. Aku kan waktu itu ada perlombaan untuk diutus ke Istana Negara. Wow, perlombaan ke Istana Negara. Eventnya apa? Nyanyi di 17 Agustus itu di zaman Pak SBY dulu. Oke, jadi Unidila latihan untuk itu nih. Nanti Iya, akan ada seleksinya gitu ya? Ya, jadi aku belajar lagi tuh dengan guru aku, Pak Sekri Budiman yang aku sebut tadi. Itu guru di SMA? Enggak, itu Oh, les privat? Pak Sekri. Ya. Oke, terus belajar notasi nih? Ya, di waktu aku SMA aku belajar lagi tuh, belajar notasi. Alhamdulillah bisa ke Istana Negara. Wow, akhirnya kepilih gitu ya? Iya. Luar biasa, itu prestasi banget sih anak SMA gitu nyanyi ke Istana Negara di hadapan Bapak Presiden. Wow. Iya benar. Itu mengalahkan apa dari seluruh Indonesia berarti pesertanya waktu itu? Iya benar, dari Sabang sampai Merauke. Wow, seleksinya di mana waktu itu, Unidila? Oh, kalau di Padang waktu itu seleksinya di Hotel Padang. Berarti dari dari sekolahnya Unidila dulu? Enggak? Oh, enggak, kalau yang Dari kota mungkin? Padang langsung ke kota, ya. Oh, Kalau yang dari daerah-daerah mungkin sekolah dulu ya. ya. Tapi Unidila emang udah di Padang ya waktu itu berarti ya? Ya, aku emang udah di Padang. Oke, di Padang seleksi, terus di nasional diseleksi lagi? Enggak, kan kita udah diutus sama dinas di Sumbar. Oke, berarti dari masing-masing provinsi? Ya, Oke, berarti ada banyak yang nyanyi waktu itu ya. Unidila ketemu sama yang menang-menang dari provinsinya masing-masing gitu kali ya? iya benar, jadi kami itu ada 4 orang diutus. Aku tuh, kalau suara aku tuh sopran namanya. Kan kita kan punya 4 suara tuh ya. Laki-laki 2, bass, tenor. Kalau yang cewek itu alto sama sopran. Jadi aku yang soprannya mewakilinya gitu. Selain apa tadi namanya? Sofran? Iya, sopran. Selain sofran juga kayaknya sopan deh suaranya deh. Aduh. Enak banget didengar gitu sahabat budaya. Buat kamu yang belum denger lagunya Unidila, coba deh didengar aja. Di YouTube-nya Unidila ada ya? Iya, jangan lupa guys. Nah tuh bahasanya udah YouTubers banget tuh sahabat budaya. Tapi ngomong-ngomong soal YouTube nih Unidila mulainya dari kapan juga nih Unidila? Kalau YouTube aku mulai 2017. 2017, momennya apa sih waktu itu? Aku awalnya cover lagu. Cover lagu, wow. Iya, jadi aku cover lagu jangan. Gabut kali ya, kalau musisi kan gabutnya gitu ya, nyanyi gitu, cover lagu gitu kan. Iya, awalnya iseng, emang bener. Iya kan ya? Lagu jangan salah menilai, tahu-taunya sekarang udah 11 juta views. Iya, itu viral loh ya kan, 11 juta. Alhamdulillah, padahal iseng gitu ya kan ya. Iya, kadang-kadang yang nggak kita niatin untuk jadi apa-apa justru malah di situ kuncinya ya, berkarya aja, ikhlas, tulus aja gitu ya, Unidila ya. Iya, bener banget. Lah, akhirnya lanjut, akhirnya aku bikin single. Oke, berarti itu yang 11 juta views-nya itu video pertama Unidila di YouTube? Sebelum Jangan Salah Menilai sih ada juga. Aku kan Jangan Salah Menilai ini mungkin yang kelima kali ya. Oke, tapi sebelum-sebelumnya juga cover-cover lagu? Iya, cover lagu lawas lagu lawas. Oke, tapi Unidila tahu nggak, menganalisa nggak alasannya kenapa nih yang Jangan Salah Menilai ya judul lagunya ya? Ya. Ini kenapa bisa 11 juta gitu? Tiba-tiba banyak yang nonton, yang sebelum-sebelumnya kan nggak sampai segitunya, mungkin juga banyak, tapi nggak sampai 11 juta juga gitu. Bener, itu namanya rezeki loh Bang, aku aja nggak nyangka. Iya ya. Jadi emang bener-bener kaget aja waktu itu ya? Iya, malahan yang terlalu kita
teks ini seperti ini biasa aja. Nah, yang Iya. kita biarin begitu lepasnya lah. Yang disukai Ternyata orang. ini ya berhasil gitu ya. Nah, selera orang kan beda-beda ya. Betul. Nggak tahu. Atau mungkin Unidila menghayati banget kali di lagu itu. Iya, ada juga sih yang komen seperti itu. Ada juga ya. Iya. Akhirnya mulai fokus deh tuh, kayaknya bisa nih dikembangkan gitu ya. Dan Unidila juga mungkin ngerti gitu ya kalau media sosial di semakin kesini kayaknya semakin efektif untuk media pengenalan karya kita gitu kan. Iya, benar. Jadi Unidila juga mulai aktif deh tuh di YouTube dengan konten-konten cover lagunya. Iya. Cover lagu, Mm-mm. single. Oke. Terus aku juga lihat nih di YouTube-nya Unidila ada karyanya Unidila sendiri, juga ada yang cover gitu kan. Iya, benar. Nah, itu apa pertimbangannya apa? Karena Unidila juga selain ngerilis lagu di channel YouTube-nya sendiri, juga ke produksi orang lain gitu. Nah, ini mana nih lagu yang Unidila rilis sendiri di channelnya atau ini buat di tempat lain gitu? Oh, ada yang di tempat aku juga. Iya, di Alta Record juga ada. Nah, itu kenapa? Pertimbangannya apa? Apa bebas aja nih? Ini kayaknya di sini aja Ya, gitu. aku emang bebas, terserah aja sih. Oh, terserah aja. Yang mau orbit aku boleh. Abang mau? Nanti dan aku belum punya YouTube channel. Nanti kalau udah ada ngobrol-ngobrol bareng Unidila bisa kali ya. Boleh. Nanti kita putar di perempat aja deh dulu lagunya. Tadi udah ada beberapa, nanti akan ada lagi nih yang kita putarkan ya. Oke, siap. Tapi nih Unidila, yang terakhir kan judul lagunya Suratan Cinta tuh. Iya, yang itu sih udah lama baru di-uploadnya kali ya. Atau ada yang terbaru lagi setelah itu? Aku yang baru-baru ini di YouTube channel Pendamping Hati karya Bang Mawan PD. Itu di channelnya Unidila? Iya, bener. Oke, cover berarti gitu ya? Enggak, ini single. Oh, single? Pendamping Hati, iya. Single lagunya ciptaan dari? Bang Mawan PD. Oke, berarti lagu baru. Udah bisa didengar juga berarti ya Unidila ya? Udah dong. Udah dong. Ya. Nah, Unidila kalau ada lagu baru kayak gitu, proses menerima lagunya tuh kayak apa sih Unidila? Mungkin dihafal dulu atau dicerna dulu ini maksud lagunya kayak apa gitu? Iya, benar. Dihafal dulu, dicerna, baru kita masuk di dubbing vokalnya. Iya. Tapi Unidila pernah ini juga nggak sih nulis lagu sendiri terus dirilis gitu? Oh, pernah. Judulnya Sudahlah juga ada di YouTube channel aku. Sudahlah, wow. Ya, Itu genrenya apa kan lagunya lagunya bahasa Indonesia ya? Iya, benar. Itu apa? Bercerita tentang apa tuh? Sudahlah, sampai di sini aja kita. Nah, tuh. Sampai di sini aja kita gitu kan ya. Siapa tuh orang yang berani-beraninya bikin Unidila berkata seperti itu? Atau Unidila pernah gak sih pengalaman pribadi, personal, terus dibikin lagu kan biasanya gitu ya? Musisi-musisi ya? Oh, enggak sih, aku lihat pengalaman orang lain aja. Nah, ini mulai bohong nih kayaknya. Siapa tuh? Emang nggak pernah gitu? Emang dari cerita teman kan juga bisa sih ya? Iya, bisa dong. Kan kita ngelihat apa yang terjadi, jadi kita bisa mendeskripsikan sendiri maksudnya. Iya, betul. Tapi lagu yang sejauh ini yang udah... kalau boleh tahu nih udah berapa album nih Unidila nih? Apa? Yang udah dirilis ya? Album aku kan mulai 2012 sampai 2018 itu masih album. Iya. Jumlahnya 12 album. Wow, 12 album ya. Bahkan setahun bisa 2 album kali gitu ya. Karena 2012 sampai 18 kan 6 tahun itu ya. Benar banget. Iya, 2 album dalam setahun. Produktif banget. Setelah
setelah orang musim YouTube, aku udah nggak lagi fokus ke YouTube sekarang. Betul. Per single berarti ya sekarang ya? Iya, benar banget. Single. Oke, dirilisnya? Makanya aku banyak single. Iya, iya. Nah, itu tuh dari 12 album, terus singlenya juga udah ada beberapa gitu ya? Iya, benar. Nah, itu yang paling personal kayaknya lagu yang mana nih menurut Unidila? Yang personal. Pendamping hati deh. Pendamping hati. Ini lagu dari siapa nih? Karya Mawan Tedeng, iya. Oke, berarti emang diciptain buat Unidila nih nyanyiin gitu ya? Iya, benar banget. Itu lagu di album yang mana atau di single aja waktu itu? Single. Iya, single. Oke, di tahun berapa tuh lagunya? 3 bulan yang lalu. Oh, itu yang baru 3 bulan yang lalu? Baru banget, ya 3 bulan yang lalu. Oke deh. Kenapa lagu itu personal bagi Unidila? Karena lagunya itu romantis banget loh. Kamu denger deh, Bang. Iya deh, nanti sahabat budaya kita denger bareng-bareng ya. Ini bisa didengar di channel YouTube-nya Unidila juga? Iya, bisa dong. Oke. Tapi nanti akan ada konten-konten lain gak sih Unidila? Selain cover-cover lagu, mungkin bikin film pendek atau konten lain gitu? Belum kepikiran kali ya? Belum kepikiran sih, pengen sih bikin vlog gitu ya kan. Oh, bikin vlog. Iya, iya, iya. Masih belum. Iya, tapi sejauh ini kan Unidila tuh konsepnya kebanyakan gitu ya. Unidila nyanyi sama instrumen gitar gitu. Ada kepikiran konsep yang lain nggak? Misalnya musik videonya dibikin sinematik kayak gimana gitu kan? Palingan aku sih piano sama gitar itu doang sih. Iya kan. Belum ada yang lain. Belum ada pikiran ke sana sih. Oke deh. Tapi nanti kita tunggu sih karya-karyanya yang lain ya Unidila. Akan ada yang dirilis lagi dalam waktu dekat nggak sih Unidila? Untuk besok aku kayaknya cover lagu dulu. Besok? Ya, besok. Besok banget nih. Aku udah bikin vokal dulu dong. Oh gitu. Berapa hari lagi? 2 hari lagi deh. 2 hari lagi. Oke. Ya. Tapi sebuah lagu sampai dari proses rekaman, pemilihan lagu, akhirnya rekaman di YouTube channelnya Unidila itu lama gak sih Unidila? Enggak, karena aku studio di rumah aku sendiri. Nah, tuh. Papa aku sendiri. Videografernya juga adik aku sendiri. Oke. Jadi bisa sini apa? Jadi udah ini ya, memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah gitu, udah jadi deh tuh karya satu ya. Udah merangkak. Udah merangkap, jadi ya nggak lama-lama lagi. Mungkin yang jadi tantangannya mungkin ya kadang-kadang moodnya Unidila ya, ngumpulin moodnya gimana gitu, kadang-kadang ada malesnya juga gitu kan ya. Benar. Mood, Ngafal lagu, iya betul. Ngafal lagu nggak sesusah itu mungkin bagi Unidila ya. Susah juga sih kadang ngafal ini baru lagu baru, terus datang lagi lagu baru. Kadang aku pas bikin video kan aku lupa ingat apa ya liriknya lagi ya, apa ya. Iya betul. Pernah nggak pas tampil gitu disuruh nyanyi lagu ini, lagunya Unidila, itu yang mana ya lagunya gitu? Iya bener, aku mikir gitu, akhirnya aku lihat lirik aja kan. Oh gitu, bisa ya? Bisa ya, karena lewat internet bisa di Google cari lah gitu. Tapi buat kamu yang juga pengen nyari tahu sahabat budaya, silakan langsung aja ke channel YouTube-nya Unidila atau ke channel YouTube-nya Elta Records ya. Iya benar. Di situ juga ada deh Unidila, karya-karyanya di situ yang bisa kamu tontonin juga. Tapi terima kasih loh Unidila udah ngobrol-ngobrol sama kita di sore hari ini walaupun gak begitu lama gitu ya. Kapan-kapan main dong ke studio, kita ngobrolnya live nih di sini gitu kalau ada karya baru lagi. Oke, siap. Sahabat budaya, yang terakhir nih kita juga punya satu lagu dari Unidila, judulnya Lindungi Cinta Suci. Ini lagu yang Unidila ciptain sendiri juga atau enggak nih? Enggak, itu Om Yos Bernadi penciptanya. Udah lama banget itu lagunya. Oke, udah lama banget. Tapi kita nostalgia dulu mungkin ya ke lagu-lagu lama dari Unidila. Tapi terima kasih Unidila, kita di sore hari ini juga udah selesai nih ngobrolnya. Dan
sampai jumpa deh Unidila, nggak tahu lagi mau ngomong apa nih. Ya, see you next time ya. See you, dadah Unidila. Dadah. Ya, oke deh, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Unidila di sore hari ini di Bincang Posisi Minang. Mudah-mudahan sedikit menghibur, sedikit banyaknya mungkin kali gitu ya. Sampai jumpa lagi di Bincang Posisi Minang berikutnya. Dan habis ini Gus Pri juga pamit. Setelah ini kamu akan ditemani bersama rekan Riri. Tetap bersama kita, sahabat budaya di Perempatan Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.